Siapa di sini yang mengagumi Jasmine Plansword? Saat ini dia adalah mentor bagi Arthur, dan mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka juga menjadi semakin dekat sebagai sesama petualang. Namun, saat menjalankan misi terakhirnya dalam sebuah dungeon yang dikenal sebagai kuburan neraka, mimpi buruk pun muncul. Seperti apa keseruannya? Jadi bagi kalian yang baru bergabung silakan subrek aja biar tidak ketinggalan suguhan-suguhan menarik lainnya dari channel ini. Karena Mimin pastikan kalian akan nyaman dengan setiap aluri yang Mimin bawakan. Scene di awal cerita, kita diperlihatkan Augmenter yang mengetahui bahwa Arthur juga mengikuti ujian dalam kondisi khusus selain Elijah. Karena tidak ada informasi latar belakang mengenai masa lalunya yang diberikan, dia menyiapkan pedangnya untuk menguji kemampuan anak itu. Tiba-tiba, Augmenter kewalahan oleh tekanan hebat yang berasal dari orang yang mendekatinya itu, yang cukup untuk membuat tubuhnya menggigil bahkan sebelum pertandingan bisa dimulai. Caspian mengambil alih pertempuran dengan Arthur. Dia tidak ingin Augmenter itu menguji keterampilan anak ini, dan sebagai gantinya menawarkan diri untuk mengujinya secara pribadi. Augmenter itu terkejut bahwa kepala guild telah tertarik untuk menguji kandidat itu. Tidak masuk akal bagi penyihir yang kuat seperti Caspian untuk menguji dan memeriksa. Si Augmenter bahkan meminta maaf atas keraguan awalnya, tetapi Caspian menyuruhnya untuk tenang karena dia melakukan ini tidak untuk menyepelekan kemampuan Augmenter itu. Dia hanya diwajibkan mengikuti ujian sebagai sponsor. Dia penasaran dengan pendapat Arthur tentang perubahan ini, dan Arthur pun tidak keberatan sama sekali. Caspian menghunus pedangnya di depan bocah itu. Dia adalah salah satu master paling terkemuka di Sapin, serta seorang petualang kelas A ganda. Orang ini tidak memiliki celah dan haus darahnya terlihat jelas seperti siang hari. Seolah-olah Caspian tidak pernah bermaksud agar ini menjadi ujian biasa. Sebagai tanggapan, Arthur mendapati dirinya lebih bersemangat dari sebelumnya. Sang guildmaster berharap bocah itu tidak membawa ujian ini ke tingkat yang mengecilkan hatinya. Bocah itu hanya mengangguk dan kemudian menerima serangan keras dari Caspian. Kecepatannya yang gila telah membuat Arthur terpelintir. Anak itu menangkis pedang dan menggunakan tanah untuk keuntungannya. Caspian mencoba menyapu dia dengan ayunan pedangnya, tetapi Arthur berguling dan menghindari serangannya. Arthur berbalik untuk mengalunkan pedang ke arahnya, tetapi Caspian menghilang dan menyerbu dari belakang. Arthur berhasil mengejutkan lawannya dengan menunduk dari serangan itu dan mengikuti serangan balik yang bahkan mengejutkan kepala guild itu sejenak. Dia mengambil jarak sebelum menilai bakat luar biasa anak itu. Caspian kembali menukik, menciptakan kedua prajurit itu saling beradu pedang. Mereka mengayunkan pedang mereka satu sama lain. Arthur menyerang dan Caspian menghindar. Caspian menyerempet wajah bocah itu sebelum berlari dari belakang dan menyerang Arthur dengan gagang pedangnya. Saat pertempuran itu berkecamuk, Arthur mulai memahami kerugiannya karena dia memiliki kekuatan fisik dan perawakan yang lebih lemah daripada lawannya. Dia terus-menerus gelisah memikirkan ini. Sementara Caspian tanpa henti menyerangnya. Arthur sibuk memikirkan kelemahan tubuhnya melawan petarung tingkat lanjut yang memiliki kendali luar biasa atas mananya. Sungguh edan sekali. Dia mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Arthur menerjang dengan ayunan pedangnya, tetapi Caspian menangkisnya dengan mudah. Saat mereka mendapatkan jarak lagi, dia menemukan tubuhnya saat ini gemetar karena kurang pengalaman meskipun keterampilannya terasa. Caspian memutuskan bahwa yang terbaik adalah meningkatkan keadaan dan membanjiri tubuhnya dengan mana. Pada saat itulah setiap serat di tubuhnya menuntut Arthur untuk lari menjauh dalam menghadapi Caspian persis saat ini. Tubuhnya hanya bisa mengaktifkan respon terbang untuk melarikan diri. Jadi itulah yang dia lakukan sebagai satu-satunya pilihan. Caspian berulang kali terkesan dengan kemampuan Arthur untuk menghindari setiap serangannya. Peluru angin sangat cepat sehingga mustahil baginya untuk menghindar. Tetapi berkat lintasannya yang masih dapat diprediksi, Arthur dapat menghindarinya. Dalam pertarungan ini, satu-satunya kesempatan bertarung yang harus dia lakukan adalah mempersempit jarak antara dia dan lawannya. Arthur dengan cekatan berguling, menerjang, melompat, dan berlari menjauh dari peluru angin Caspian. Akhirnya gilirannya tiba untuk melancarkan serangannya sendiri. Para penonton tercengang oleh perintah anak laki-laki itu atas api.
Dia memotong peluru angin Caspian dan memperhatikan kepada dunia kemampuan apinya. Pedang mereka saling bertabrakan membuat kedua elemen itu bertabrakan dengan kedudukan yang sama. Hasil dari pertandingan ini seharusnya sudah jelas menurut Caspian karena dia adalah petualang peringkat ganda yang mampu melancarkan serangan jarak jauh dan membunuh augmenter manapun. Tetapi saat ini, saat dia menghadapi seorang peserta ujian satu ini, dia mendapati dirinya secara aktif khawatir dalam menghadapi kekalahan. Dalam penyangkalan total, Caspian menunjukkan sisi marahnya pada dirinya sendiri karena kewalahan, sehingga memutuskan akan menghabisi anak laki-laki itu dengan gelombang anginnya. Serangan yang kuat itu bahkan membuat Jasmine khawatir untuk Arthur. Kepala Guild tampaknya telah kehilangan akal sehatnya saat dia menyerang Arthur. Bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk mendarat, anak laki-laki itu lolos dari amarahnya dan kembali bertarung. Dengan ayunan pedangnya yang membara, dia begitu dekat untuk memberikan pukulan terakhir. Tetapi sayangnya, kecepatan casting Caspian yang luar biasa mengalahkan anak laki-laki itu. Saat peluru angin diarahkan tepat ke kepalanya, Arthur yang tergelincir di kakinya membuat dia menghindari serangan mematikan itu. Tepat ketika dia turun, sang Master Guild menyapu dengan pedangnya, tetapi Arthur menghindar dan mendapatkan jaraknya sendiri. Menyadari bahwa dia sedang didorong ke sudut untuk mengungkapkan sejauh mana kemampuannya, disitulah Arthur memutuskan untuk selesai bermain-main dan memutuskan untuk melakukan segalanya. Arthur menggunakan ledakan piston stem dan langsung berdiri di wajah pria itu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Pada saat inilah Caspian sadar jika itu adalah situasi normal. Arthur akan mengalahkannya di sini, tetapi amarah sombong ini dan penyangkalan kekalahan menyebabkan dia melepaskan tekanan angin yang dahsyat, yang bahkan bisa dirasakan oleh penonton di tribun. Prajurit bertopeng mendapatkan kembali pijakannya dan melihat kaki lawannya terangkat ke udara. Pria ini sekarang ditelan oleh anginnya sendiri. Jasmine mencoba melompat untuk menyelamatkan Arthur, tetapi Arthur tidak benar-benar peduli untuk menahan diri lagi. Dia mengidentifikasi sebuah pemikiran mengenai sihir petir eksternal dan internal. Buku itu mengatakan bahwa petir internal terlalu sulit untuk dipelajari oleh penyihir biasa. Tapi disinilah dia sangat tidak setuju. Arthur mengisi seluruh tubuhnya dengan aliran sihir petir dan berpikir bahwa dengan refleksnya yang tidak manusiawi ini, dia dapat menghindari apapun di jalannya. Kela ngaruh heula. Dia bersiap untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan keadaan yang ditingkatkan. Tetapi tiba-tiba Arthur mendengar pelepasan dari lawannya, menyebabkan dia menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Caspian menyerungkan pedangnya meminta maaf karena berlebihan dengan ujian ini. Caspian sepenuhnya memahami minat bocah itu untuk tetap berada di peringkat yang lebih rendah. Setelah semua ini, dia memilih untuk menutupi kemampuannya sampai akhir pertarungan. Itu adalah penilaian yang tepat karena Arthur juga menginginkan hal itu, bahkan sampai yang terendah sekalipun. Caspian menempatkannya di peringkat B. Kandidat yang lain benar-benar bingung dengan kemampuan mengerikan bocah itu. Terlihat Lucas sangat kesal sementara Elijah terkesan. Caspian bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja dengan hasil ini. Anak laki-laki itu menjawab dengan anggukan yang berarti semuanya baik-baik saja. Si cantik Jasmine dengan cepat bergegas untuk menghampirinya. Sang augmenter mulai mengakhiri ujian ini dan memberitahu semua orang untuk menerima kartu mereka di meja. Arthur melihat Caspian yang beranjak pergi dengan penuh misteri. Kemudian kita melihat Master Guild ini sibuk berpikir di dalam kantornya. Dia telah melihat tekad yang tidak tara di mata anak laki-laki itu sampai-sampai membuatnya gugup. Selang beberapa saat, kedua penguji ingin segera bertemu dengan pemimpin mereka untuk mengetahui apa yang terjadi. Caspian memberitahu mereka untuk menutupi pintu serapat mungkin. Baik Emily dan George, mereka tidak dapat memahami bagaimana bisa ada 3 kandidat peringkat B yang mengerikan hari ini. Auman mereka dihentikan oleh Caspian yang mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi 6 bulan yang lalu di kota Sirus. Itu adalah saat ketika turnamen pertama digelar antara 3 ras. Caspian membenarkan hal ini dan menjelaskan bahwa dia baru-baru ini diberitahu tentang kebijakan larangan yang dicabut pada elf dan dwarf untuk bergabung dengan petualang. Dia memiliki buku data tentang perwakilan peserta ujian hari ini. George cukup ingin tahu untuk bertanya apakah ketiga kandidat tersebut berasal dari ras yang berbeda. Ternyata Lucas memang setengah elf, dan berdasarkan tebakan pribadi Caspian, dia pikir bocah itu pastilah seorang budak elf. Hal yang sama berlaku untuk keluarganya yang membanggakan reputasi buruk dalam memelihara para penyihir di keluarga mereka.
Tetapi bocah itu jauh dari normal karena dia dilengkapi dengan kendali atas sihir api meskipun garis keturunannya bangsa elf. Bocah itu bahkan terbangun pada usia 8 tahun dan dipaksa mengikuti jalan seorang petualang untuk meningkatkan kemampuannya dalam pertarungan nyata. Keluarga Wikes rela menabrak tembok demi meningkatkan kemampuan pertumbuhan anak laki-laki itu dengan intibis dan ramuan. Kemudian Elijah Knight yang merupakan misteri yang lebih besar daripada Lucas. Asal-usul anak laki-laki itu tidak diketahui, tetapi dipastikan bahwa ia tinggal di antara para kurcaci sejak usia muda. Tertulis dalam arsipnya dipastikan bahwa ia dikirim sebagai perwakilan dari kerajaan Dove untuk bergabung dengan manusia. Emily masih tidak bertanya mengapa dia diberi peringkat B tanpa ujian. Ternyata kebangkitan Elijah terbilang baru dan meskipun demikian, kekuatannya telah dibicarakan secara pribadi oleh orang yang sangat dipercaya. Meski begitu, Caspian penasaran untuk mengetahui tentang kekuatan anak laki-laki itu. Akhirnya untuk augmenter bertopeng mereka tidak memiliki data apapun tentangnya. Selain dari hubungan anak laki-laki itu dengan keluarga Flamesworth, sudah pasti bahwa dia tidak mewakili para elf maupun kurcaci. Kegembiraan Caspian melonjak setelah mengetahui Jasmine bersedia memunculkan bakat atas anak itu yang layak untuk disponsori. Emily bingung mendengar nama keluarga Flamesworth. Sebuah keluarga yang terkenal karena menghasilkan beberapa mage atribut api paling kuat di sekitar kerajaan. George berpikir bahwa itu memberikan penjelasan yang masuk akal atas sihir apinya. Caspian juga bermaksud untuk membuat informasi ini menjadi pengetahuan publik dengan segera. Tetapi untuk saat ini dia memperingatkan mereka dengan keras untuk tidak membahasnya sebelum pengumuman dibuat. Kedua penguji itu pergi, tetapi Caspian masih sibuk berpikir mengenai pertarungannya dengan prajurit bertopeng itu. Dia tahu bahwa anak buahnya sudah salah dalam penilaiannya. Itu bukan sihir apinya, melainkan bakat berpedang anak itu yang membuatnya menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Seolah-olah bocah itu merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri, tetapi seiring bertambahnya usia, tanpa diragukan lagi, dia akan menjadi bencana untuk dihadapi. Caspian senang bahwa larangan telah diangkat. Kurcaci dan elf tidak hanya jadi petualang di sini, mereka juga memiliki kesempatan untuk menjadi siswa. Ini membuatnya senang karena akan menyaksikan era baru yang menggairahkan. Beralih ke adegan yang berbeda, kita melihat seorang gadis elf sibuk berpikir mengingat Arthur. Dia melihat sekilas bocah itu bersama hewan peliharaannya. Dia seharusnya senang mengetahui bahwa Arthur telah bersatu kembali dengan keluarganya. Tetapi pada saat yang sama gadis elf itu cemburu dengan Lilia. Dia berpikir bahwa Arthur bersikap terlalu baik pada gadis itu. Persaingan ini sangat ketat karena dia ingin menjadi teman eksklusifnya. Dia ambruk di tempat tidurnya menyesali bahwa dia tidak menunjukkan perlakuan baik ketika dia ada di sini. Kemudian dia benci kenyataan bahwa Arthur terus-menerus memperlakukannya seperti anak kecil. Kerinduannya kemudian terganggu oleh kehadiran seorang kakek tua. Dia memukul kakek tua itu dengan bantal karena tidak mengetuk pintu. Kakek tua itu mencoba menggodanya dengan mengatakan bahwa wanita di luar sana siap menerima lamaran pernikahan dari Arthur. Dia mencoba menenangkan anak kecil itu dengan berita gembira bahwa dia akan menghadiri sekolah yang sama dengan Arthur. Ini membuatnya gembira dan bersemangat. Kemungkinan berbagi sekolah yang sama dengan Arthur akan menyenangkan untuk Tessia. Ibu Tessia membenarkan karena kakeknya memiliki hubungan dekat dengan kepala sekolah. Si kakek tertawa setelah mendengar kabar dari kepala sekolah bahwa dia sudah menemukan augmenter 4 elemen. Padahal dialah yang sudah melatihnya selama ini. Karena proses pengiriman Tessia ke sekolah agak rumit, jadi mereka menyoroti turnamen 3 ras dan sedang dalam tahap negosiasi supaya ras mereka bisa berlatih dengan manusia di akademi. Direktur itu juga menyebutkan bahwa Arthur akan berpetualang selama 3 tahun. Yang itu berarti pada saat Arthur mulai sekolah, Tessia akan menjadi seniornya. Orang tua Tessia mendesaknya untuk berlatih dengan baik karena dia akan menjadi bagian dari generasi berikutnya. Kembali ke sisi di mana Arthur berada. Jasmine ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Anak laki-laki itu mendapati dirinya mengingat kembali kenangan pertarungannya dengan Caspian. Dia bilang dia sangat menikmatinya. Dia bertanya apakah Caspian dan Jasmine memiliki kedekatan. Gadis imut berambut hitam itu tidak terlalu bangga untuk mengakui bahwa ayahnya memiliki hubungan yang dalam dengan guild ini. Caspian kebetulan adalah salah satu kenalan ayahnya. Tiba-tiba resepsionis wanita itu memanggilnya untuk menerima catatan.
Saat Arthur berjalan, kandidat lainnya bertanya-tanya apakah anak berkemampuan gila itu benar-benar masih anak-anak. Laporan duelnya akhirnya tiba. Bocah itu diberikan kartu petualang dan ucapan selamat datang dari wanita ini. Dia mengambil kartu itu dan mendapatkan penggemar baru yang mendukungnya. Bahkan Sylvie berpikir orang-orang bodoh ini harus berhenti bercanda dan pergilah berlatih. Jasmine menunjukkan kartunya sendiri dan menekankan bahwa mulai sekarang dia adalah salah satu petualang yang sama dengan dirinya. Bahkan bocah itu bangga pada dirinya sendiri karena setelah mengadopsi catatan kemampuan dari Gray, sekarang dia merasa terbebas dari kehidupan lamanya sebagai orang biasa. Pada saat yang sama, pertarungan hari ini melawan Caspian memberitahunya banyak hal yang telah dia investasikan. Menghabiskan banyak waktu untuk belajar tentang sistem sihir yang mengalir melalui tubuhnya. Biswil Sylvia mengasah kendali elementalnya atas berbagai afinitas. Dia menjadi begitu berinvestasi dalam kekuatannya sejak tiba di sini, sehingga dia mengabaikan pelatihan satu hal yang paling dia kuasai dalam kehidupan sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia fokuskan adalah teknik fundamentalnya, tetapi yang namanya batasan tidak ada di dunia ini. Hal ini kemudian menempatkannya dalam dilema apakah dia harus mengasah sihir atau keterampilan pedangnya. Pikiran bocah itu terganggu saat dia bertemu dengan Elijah Knight, anak yang sama yang memperoleh peringkat B tanpa membuktikan dirinya dalam pertarungan. Elijah bertindak meremehkan dan berpikir semuanya baik-baik saja. Lucas bergabung dalam party dua orang ini. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang dirundingkan petualang peringkat B yang dia lewatkan. Arthur memprovokasi Lucas dengan pertanyaan tentang temperamen yang dia miliki. Namun Lucas mengingatkan bocah itu untuk tidak menjadi sombong hanya karena mereka berada di peringkat yang sama. Karena jika tidak ada level peringkat, seorang rakyat jelata akan selalu ada di bawah. Dia sangat meremehkan kemampuan Arthur dan menempatkannya di bagian level terbawah. Sebelum pergi, Lucas bahkan menabraknya untuk menambahkan peringatan. Arthur menganggap orang ini sebagai karakter sampingan bersikap klise yang menjengkelkan. Sedangkan untuk Elijah adalah seorang anak berkemampuan Batman dengan kecepatan menghilangnya. Arthur bertanya kepada Jasmine apakah mereka harus pergi dan mengambil quest pertamanya. Dengan menilai kemampuan Arthur, bahkan Jasmine berpikir itu hanya akan membuang banyak waktu. Jadi dia punya rencana lain. Dia membawanya ke portal menuju Rawabis. Perjalanan itu membutuhkan lisensi atau surat izin yang harus ditunjukkan oleh kedua petualang kepada para penjaga. Arthur sudah merencanakan semuanya dalam hal barang bawaan. Jadi mereka tinggal melangkah masuk ke portal tanpa khawatir. Sekarang mereka sudah berada di dalam. Mereka disambut dengan pemandangan alam yang indah. Rawabis terlalu damai untuk ekspektasinya. Tetapi itu hanya karena mereka masih berada di area yang dieksplorasi di kaki gunung. Jasmine berbagi pengetahuan bahwa petualang kelas bawah diketahui menggunakan area ini untuk pelatihan sederhana dan misi santai. Monster tingkat terendah melepaskan cairan yang dapat digunakan untuk membuat ramuan dan eliksir. Jadi ada banyak sekali misi untuk mereka. Si malang itu dimusnahkan oleh Sigung saat mereka lewat. Sylvie memperhatikan binatang seperti rubah dan melompat dari pundaknya. Sylvie ingin memakan makhluk itu dan mulai mengejarnya. Jasmine menganggapnya normal dan menjelaskan bahwa level mana lebih padat di area ini. Yang itu berarti koneksi mereka akan lebih mudah dari sebelumnya. Dia mendesak mereka untuk bergegas karena pemberhentian pertama akan memakan waktu seharian penuh. Dan mereka juga harus waspada mengingat kondisi akan lebih berbahaya saat malam. Jasmine mulai berlari dan berharap anak laki-laki itu bisa mengimbanginya. Di sini Arthur mengalami emosi yang unik. Dia bertanya-tanya apakah ini perasaan yang sama yang dialami orang tua ketika melihat anak mereka berangkat sekolah. Dia memiliki begitu banyak kenangan indah dengan bayi naga ini sehingga sulit untuk mengucapkan selamat tinggal. Untuk sementara waktu Arthur berharap Sylvie akan aman. Saat mereka mencoba memanfaatkan waktu, Arthur malah tumbang karena kelelahan. Dia tidak akan pernah bisa menandingi daya tahan Jasmine jika bukan karena teknik rotasi mana yang diajarkan Sylvia. Sementara Jasmine cukup terkesan dengan kemampuan fisik anak laki-laki itu. Dia berharap mereka berhenti dan banyak beristirahat sebelumnya. Jasmine menyusun kayu bakar kemudian menarik tangan Arthur untuk menggunakan atribut apinya sehingga itu menyalakan kayu bakarnya. Ini sungguh terlihat praktis, kayak di tangan anak itu ada tombolnya. Di malam hari Jasmine bertanya-tanya apakah Sylvie baik-baik saja.
Ternyata Arthur tetap berhubungan dengan ikatannya dan belum ada yang serius terjadi. Jasmine berpikir masuk akal jika ikatannya merasa tercekik di dalam kamar mereka. Itulah sebabnya dia bersenang-senang sekarang. Dalam beberapa saat, Arthur memutuskan untuk mengajukan pertanyaan penting. Dia ingin tahu apa yang membuat Jasmine beralih ke jalan seorang petualang. Mengamati reaksinya dalam keheningan, anak laki-laki itu berpikir apakah dia mengatakan hal yang salah. Sebagai tanggapan, Jasmine mengungkapkan bahwa itu adalah keinginannya untuk melarikan diri dari keluarganya. Ini masuk akal dan menambah bobot asumsi Arthur. Jasmine cukup tajam untuk mengetahui bahwa Arthur telah mengetahui dari reaksinya sewaktu di Guild. Keluarga Plansword adalah kontributor utama dalam perang besar melawan para elf. Keluarga mereka banyak menghasilkan penyihir luar biasa dari Conjurer dan Augmenter, dan memiliki kendali atas api yang tidak ada duanya. Hal ini adalah sebuah kebanggaan besar karena api memanglah elemen yang paling kuat dari semua elemen. Jadi ceritanya, ketika Jasmine membangkitkan kekuatannya lebih cepat dari yang lain, dia dipuji dengan harapan tinggi dari semua lini. Tapi setelah semua tes yang ia jalani mengungkapkan dia tidak memiliki kendali atas atribut api, saat itulah keluarganya mulai menganggapnya sebagai pecundang. Dia bermain dengan sihir angin sambil mengenakan ekspresi kecewa. Anak laki-laki itu mengaum dalam kemarahan pada perspektif keluarganya yang sempit. Dia pikir itu adalah kegilaan murni bagi para penyihir untuk menciptakan hierarki yang berpusat di sekitar elemen saja. Tidak ada elemen yang dianggap yang terbaik dalam semua kasus. Masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda tergantung kecerdasan penggunanya. Reaksi riuhnya tadi menyebabkan gadis ini tertawa terbahak-bahak. Itu sungguh membuatnya malu. Jasmine tidak percaya bahwa Arthur akan bereaksi sedemikian rupa karena sebelumnya dia tetap tenang. Arthur memperhatikan ini dan berpikir itu karena kehidupan masa lalunya. Satu kerugian yang dia alami saat itu adalah kolam ki-nya mirip dengan inti mana di dunia ini, yang jauh lebih lemah daripada rata-rata orang di dunia sebelumnya. Tetapi dunia ini berbeda. Mereka memiliki afinitas elemental. Fakta bahwa Jasmine berada di inti kuning gelap untuk usianya yang ke-24. Dia malah tidak diinginkan oleh keluarganya sendiri. Dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan dan perlakuan penuh kasih yang sama yang dia terima. Jasmine menggelengkan kepalanya mengklaim bahwa orang selalu akan mencari cara untuk tampil superior dari yang lainnya. Dia telah menerima bahwa hal seperti itu adalah sifat alami manusia. Pada saat ini anak laki-laki itu menatap wajahnya yang tersenyum. Menyadari bagaimana Jasmine biasanya dingin sekarang tampak rapuh. Beberapa saat kemudian Jasmine mengambil kayu yang terbakar. Dia kemudian meraih tangan Arthur dan menggunakan sihir airnya untuk memadamkan api. Mereka memutuskan untuk tidur karena besok masih banyak yang harus dilakukan. Jasmine memicu percakapan karena dia merasa bersalah sudah memaksa Arthur untuk memilihnya. Dia sadar karena berbeda dari yang lain. Dia tidak seperti yang lain yang banyak pengalaman dalam berbagai hal. Dia pikir itu salah baginya untuk memikul tanggung jawab tanpa bertanya pada Arthur. Anak laki-laki itu tertegun menemukan sisi sensitif darinya. Jasmine melepaskan mantra angin untuk mengingatkannya agar tidak menggodanya. Anak laki-laki itu menentang pendapatnya. Sejujurnya dia senang dan percaya bahwa Jasmine membuat pilihan terbaik untuk menjadi sukarelawan. Arthur senang bahwa Jasmine tidak ragu untuk mengoreksi jika Arthur melakukan kesalahan karena hal seperti itu adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Mendengar ini wajah Jasmine bersinar dengan senyuman lain. Anak laki-laki itu kemudian menyarankan mereka untuk tidur. Jasmine tampaknya kesulitan untuk tidur dan berbagi firasat aneh. Seolah-olah dia sedang tidak berbicara dengan seorang anak kecil. Si anak laki-laki tidak menanggapi, jadi dia berasumsi bahwa Arthur sudah tidur. Tetapi kemudian kita menangkap sudut pandang Arthur yang memang mendengar kata-katanya tetapi tidak dapat menanggapi dengan jujur. Jasmine yang malang. Singkat cerita, pagi pun tiba dengan Arthur yang mengalami mimpi buruk dalam tidurnya. Dia melihat Sylvie yang tampak seperti alien terkutuk sedang menindih perutnya. Tetapi makhluk ini bukan Sylvie, tetapi kambing conge yang sangat jelek. Jasmine bangun lebih awal darinya dan menyapa selamat pagi pada anak laki-laki itu. Arthur kesal dia tidak membangunkannya lebih awal untuk membantu tugas pagi hari. Jasmine bilang sudah melakukannya, namun Arthur tidak kunjung bangun. Sekarang tiba saatnya bagi mereka untuk makan pagi. Jasmine menyarankan agar Arthur mengajak Sylvie makan bersama. Arthur merasa senang karena itu adalah ide yang bagus.
Yang paling kocak di sini adalah bahwa ternyata Sylvie sedang memburu binatang jelek yang sama dari sebelumnya, mengamankan makanan untuk dirinya sendiri dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Mereka kemudian berbagi sarapan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Jasmine menjelaskan bahwa dia membawanya ke tempat ini untuk bertarung melawannya. Arthur tidak mempertimbangkan bahwa Jasmine ingin melawannya. Jasmine mengatakan bahwa ini adalah untuk membantu mengurangi masalah gaya bertarungnya. Karena dia melihat seolah-olah kepalanya memahami, tetapi tubuhnya tidak bisa mengikutinya. Dia bisa melihat saat Arthur bertarung melawan Caspian. Arthur tahu bahwa apa yang dia bicarakan itu adalah kebenaran. Dia bertanya, latihan apa yang akan kita jalani? Jasmine menghunus pedangnya dan menjelaskan bahwa dia ingin menguji kehebatan fisiknya sebelum melakukan misi. Itulah mengapa dia ingin Arthur memfokuskan mananya hanya pada senjatanya. Arthur meraih pedang formalitasnya yang bertengger di batang pohon. Tetapi Jasmine yang secara mengejutkan memerintahkannya untuk menggunakan pedang aslinya. Anak laki-laki itu tertegun bahwa Jasmine mengetahuinya. Jasmine mengatakan bahwa Arthur itu terlalu praktis untuk membawa tongkat kayu tanpa alasan. Dia meraih tongkat itu dan mengikuti arahan Jasmine. Akhirnya tiba bagi anak laki-laki itu untuk melepaskan pedang dari sarungnya. Pedang yang transparan itu cukup membuat Jasmine terpukau. Dia mulai memposisikan diri untuk bertarung. Jasmine merespon dengan sikap yang sama sehingga kedua pejuang ini siap bertarung. Sudah cukup lama sejak Arthur bertarung tanpa memperkuat tubuhnya dengan mana. Pertarungan kembali dimulai dengan dia menjadi agresif. Jasmine memblokir serangannya dengan bilah kembarnya dan merespon setiap serangan secara kritis. Arthur melakukan tusukan ke depan yang juga dengan mudah dihindari olehnya. Pengalaman pertarungan ini telah mengkonfirmasi ketakutannya dari pertarungan sebelumnya dengan Caspian. Dia hampir tidak bisa mengimbangi Jasmine dengan serangan bertubi-tubinya yang luar biasa. Arthur mendapatkan jarak hanya untuk menemukannya maju dengan pedangnya. Dia menyadari kesalahannya karena terlalu terobsesi dengan sihir. Arthur dengan cepat menemukan dirinya dalam posisi bertahan yang ekstrim sebagai pendekar pedang. Jasmine mengeksploitasi sisi dirinya sampai ke tingkat yang ekstrim. Dia menghadapi banyak kesulitan tanpa bergantung pada sihir. Sampai-sampai dia hampir kelelahan seolah-olah sihir yang dia gunakan menjadi penopang dalam segala hal. Pada akhirnya rasa lelahnya membuat pertarungan ini tidak dapat dilanjutkan. Arthur mengakui pertandingan yang mengarah pada vonis Jasmine. Jasmine menghargai tekniknya, tetapi fisiknya kurang serta gerakannya terbilang cangkung. Walau begitu, Jasmine memuji bakat intuitif yang dimilikinya. Pada saat yang sama Arthur bisa tahu bahwa Jasmine hanya menahan diri sampai batas yang ekstrim. Jasmine sekali lagi menegaskan penilaiannya atas keterampilannya. Jasmine percaya bahwa dia akan menjadi lebih kuat seiring pengalaman di masa remajanya. Namun Arthur tidak ingin menunggu selama itu. Pelatihan barunya adalah fokus pada keterampilan bertarung pedangnya tanpa fokus pada mana. Jasmine berpikir dia menjadi gila jika dia berpikir dia akan selamat dari ruang bawah tanah tanpa menggunakan mana. Anak laki-laki itu dengan percaya diri menyatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengatasinya. Kemudian lompatan waktu 2 tahun telah berlalu sejak saat itu. Pada sebuah bar, rumor tentang pendekar pedang bertopeng menyebar seperti mulut tetangga di antara para petualang. Seorang pria membenarkan bahwa rumor itu memang benar adanya karena salah satu temannya pernah bekerja sama dengan mereka. Satu-satunya hal yang disebutkan kenalannya tentang bocah itu adalah dia bukan seorang penyihir. Tetapi tidak ada yang siap untuk mempercayai kata-katanya itu. Banyak yang mendapat kesan bahwa pendekar pedang bertopeng adalah augmenter. Semua orang telah mendengar cerita tentang orang itu yang berhasil membersihkan ruang bawah tanah sendirian. Itu adalah sesuatu yang bahkan augmenter kelas B sangat sulit melakukannya. Itulah sebabnya tidak ada yang siap untuk percaya bahwa anak itu adalah pendekar pedang biasa tanpa mana. Juga fakta bahwa mengingat Jasmine bersamanya menambah kemungkinan bahwa orang itu sangat dibantu. Mereka semua meremehkan keterampilan pendekar pedang bertopeng dan percaya bahwa rumor itu tidak mungkin ada. Si kepala otot pemabuk ini menegaskan bahwa dia siap untuk menghadapi pendekar bertopeng itu. Tetap saja, tampaknya identitas Arthur sebagai rumor hangat telah menjadi masalah yang sangat besar. Beberapa rumor mengatakan kalau dia adalah murid pribadi Jasmine, tetapi kemungkinan itu tampaknya juga mustahil. Mereka ingat bocah itu ditempatkan di kelas B saat pertama kali dan bahkan dipindahkan ke kelas A sejak 2 tahun ini.
Saking mumetnya memikirkan semua ini membuat mereka memutuskan untuk minum lebih banyak. Orang ini iri terhadap Arthur sementara dirinya tidak lebih dari seorang petualang kelas C yang gagal naik tingkat selama 3 tahun berturut-turut. Dia mengerti frustasi Thurman si kepala otot itu, mengingat dia juga seorang augmenter kelas B veteran. Keberadaan pendekar pedang bertopeng adalah hal yang sulit diterima oleh banyak orang karena kelemahan mereka sendiri. Yang lebih menarik, pintu terbuka saat seorang prajurit melangkah maju. Orang yang sama yang baru saja mereka bicarakan, itu adalah pendekar pedang bertopeng yang datang tepat waktu. Thurman melempar minumannya, dia bangkit sembari menghunus pedangnya. Inikah pendekar pedang kecil yang dibicarakan semua orang itu? Dia senang dan akan menguji orang yang telah membuat semua orang terobsesi. Kemarahan Thurman menerima kekhawatiran dari teman-temannya, tapi dia terlalu sibuk bicara dengan Arthur. Bocah itu hanya mengabaikannya dan berjalan melewatinya seolah-olah dia bukan apa-apa. Ini memprovokasi Thurman untuk mengayunkan pedangnya. Thurman mencoba melakukan tembakan mematikan dari titik butanya. Namun, serangan itu berakhir dengan kekecewaan. Apa? Dia yang menghindar atau aku yang meleset? Arthur menatap Thurman dengan tatapan gelap, membuatnya semakin kesal dan mengamuk. Dia memasukkan sihir angin ke dalam pedangnya. Dia pikir hasilnya kali ini akan berbeda. Tetapi Arthur hanya menghindari semua ayunannya dengan sangat mudah. Arthur menjadi sangat kesal sehingga dia menebas jari-jari pria itu hingga terlepas dari tangannya. Thurman menjerit kesakitan dan ketakutan hingga matanya berkaca-kaca. Kemudian dia melihat wajah yang menghantui disertai tekanan atmosfer yang tidak ada duanya. Pendekar pedang yang luar biasa itu berkata, "Apa kau sudah selesai?" Membuat pria itu duduk seperti kucing. Yang lainnya terintimidasi oleh kehadirannya. Arthur ingin pelayan mengambilkan sekarung ransum. Dia mengambil apa yang dia minta dan kembali ke Jasmine. Jasmine bertanya apa yang membuatnya begitu lama. Arthur memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran. Dia mengatakan bahwa pelayan itu butuh waktu lama untuk mencari barang yang dimintanya. Tetapi Jasmine mengatakan, "Lalu kenapa ada darah di topengmu?" Arthur mengangkat topengnya dan memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang permanen pada korbannya. Di hari yang sama, Arthur memutuskan untuk menulis surat yang menyentuh hati kepada orang tuanya yang menyebutkan bahwa tujuannya kali ini adalah ruang bawah tanah. Dia meminta maaf atas kurangnya kunjungan. Dia senang mendengar kabar bahwa Lilia sudah bangkit. Dia berharap agar Vincent tidak memaksakan latihan keras melalui mentor untuk putrinya. Dia ingin Lilia berlatih sendiri dengan kecepatannya sebelum memasuki Akademi Sirius. Anak laki-laki itu merasa aneh untuk berpikir bahwa Lilia akan menjadi seniornya. Dia berbicara tentang menjadi lebih kuat dari terakhir kali ketika dia berduel dengan ayahnya dalam pertandingan gulat tangan. Dan baru-baru ini anak laki-laki itu berhasil mencapai tahap orange terang. Jasmine di sisi lain banyak membantunya dengan pelatihan dan keahlian pada sihir angin. Sementara Arthur mengajarinya beberapa teknik berpedang, sehingga mereka belajar dari satu sama lain seperti yang dijanjikan. Ini akan menjadi perjalanan terakhirnya sebelum dia memasuki akademi. Dia menutup surat itu dengan pengakuan cinta yang menawan. Setelah menulis, Arthur menyatakan bahwa surat itu akan segera dikirim. Jasmine mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena si pemilik kuda sudah melatih kudanya dengan baik. Sebelum menuju dungeon, Jasmine bertanya apakah Sylvie akan menemani mereka hari ini. Tetapi Arthur mengatakan kepadanya bahwa Sylvie hanya berkomunikasi secara telepati. Dia juga sudah tumbuh lebih cerdas dan berbicara dengan rinci. Namun Arthur mengatakan bahwa Sylvie tidak ingin terlibat dengannya sampai dia benar-benar siap. Arthur tidak mengerti dengan sikapnya itu. Tetapi gadis berambut hitam itu curiga bahwa Sylvie ingin menjadi lebih kuat sebelum mereka mulai sekolah bersama. Dengan itu dia menekankan untuk fokus dalam misi ini. Mereka berdua segera bergegas dan menemukan diri mereka terjebak dengan kelompok Lukas yang menyebalkan. Ya, anak nakal yang membuat jagoan kita kesal terakhir kali. Pria kekar dengan kumis tebal tampaknya menjadi pemimpin kelompok dan ingin memperkenalkan mereka ke partainya. Dia juga senang bertemu dengan pendekar pedang bertopeng yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Orang ini adalah Reginald Bastoin, seorang augmenter kelas A, atribut tanah dengan inti solid yellow. Dia menyebutkan spesialisasi Lukas, tetapi mereka tidak perlu diperkenalkan karena berpikir mereka sudah saling kenal. Seorang augmenter spesialisasi air yang bertindak sebagai garis pertahanan mereka. Lalu ada yang lain di kelompok mereka.
Dia adalah Elijah yang saat ini direkrut sebagai prajurit kelas A dengan spesialisasi tanah. Oliver Hembet, seorang conjurer yang juga dikenal sebagai penyihir kelas A inti Dark Yellow. Dia mengkhususkan diri dalam sihir penyembuhan, tetapi menilai dari kata-katanya Arthur menafsirkan jika dia adalah seorang yang sombong. Lalu ada Samantha Tempest, seorang gadis cantik yang juga seorang penyihir kelas A, spesialisasi air dan inti Dark Yellow. Dia mendengar banyak rumor tentang pendekar pedang bertopeng dan meminta Arthur untuk menjaganya. Dan orang ini bernama Bral Landon, pangeran menawan dari grup yang baru-baru ini melampaui kelas AA. Atribut api dengan inti Light Yellow. Dia adalah orang yang akan memimpin mereka dalam penyerbuan ruang bawah tanah hari ini. Bral menawarkan keduanya untuk berbicara jika ada yang akan disampaikan. Jasmine dan temannya memperkenalkan diri mereka. Dia menyebutkan pangkatnya sebagai augmenter kelas A ganda yang mengkhususkan diri dalam sihir angin. Sekarang mereka memiliki 2 prajurit kelas double yang dapat diandalkan. Terakhir kemudian ada jagoan kita, menyebut dirinya sebagai Not, seorang peringkat A yang mengkhususkan diri dalam atribut api. Mendengar ini Samantha tercengang mengetahui bahwa dia mampu menggunakan unsur afinitas. Anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa dia telah menahan diri untuk menggunakan sihirnya untuk sementara waktu karena alasan pribadi. Bral tampaknya tertarik padanya dan bertanya-tanya apakah mereka berdua tidak memiliki cincin dimensi untuk mengurus barang bawaan. Mereka berdua menggelengkan kepala, jadi Bral beralih ke Lucas untuk meminta bantuan. Lucas langsung menolak dengan alasan miliknya sudah penuh. Oliver juga menolak dengan alasan bahwa dia sudah membawa barang-barang milik Samantha. Tetapi Elijah di sini menawarkan diri untuk membantu. Dia segera menggunakan cincin dimensinya untuk menyerap barang bawaan mereka. Arthur agak terkejut mengetahui kalau Elijah memiliki cincin itu. Itu adalah semacam teknologi peninggalan penyihir kuno yang membuat kota terapung Kairos. Bahkan cincin terkecil saja harganya mencapai ribuan emas. Arthur mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan senyuman yang menyebabkan bocah berkacamata itu memerah. Persiapan mereka akhirnya siap. Kelompok itu secara kolektif menuju ke dalam pintu masuk ruang bawah tanah. Mereka kini mulai memasuki ruang bawah tanah yang basah kuyup. Pemimpin mereka Bral menginstruksikan kelompok itu untuk tetap berhati-hati karena sebentar lagi akan mencapai lantai pertama. Lucas dan yang lainnya merasa aneh karena mengetahui mereka belum menemukan satupun monster di sini. Mereka belum menemukan apapun di gua sunyi ini sampai satu batu kecil menarik perhatian mereka. Perhatian Bral tertuju ke langit-langit di mana dia melihat sekumpulan makhluk mengerikan mengawasi mereka dari atas. Ini adalah Betrunner, kelelawar yang ganas dan menyeramkan ini tidak akan meninggalkanmu sendirian sampai kau mati. Jasmine dengan cepat menyelamatkan nyawa Oliver sementara tank mereka menyiapkan perisainya untuk memblokir serangga menyeramkan itu. Dalam menghadapi serangan yang tiba-tiba dan tak terduga ini, pemimpin mereka menyarankan tim membentuk formasi. Sementara penyihir penyembuh mengucapkan mantra penyembuhannya untuk memastikan tidak ada yang terluka. Makhluk itu tidak berhasil dalam upaya mereka untuk mengalahkan kelompok itu. Di sini kita melihat Elijah menunjukkan bakatnya dengan Earth Spear yang begitu memukau. Saat mereka fokus dengan tebasan mereka, Bral menyadari tidak ada gunanya membuang-buang mana mereka di sini. Di sisi lain Lucas menantang seperti biasa, melemparkan topan api besar yang membakar makhluk-makhluk jelek ini dalam satu serangan tunggal. Tetapi pemimpin itu sangat tidak senang dengan keputusan pribadinya tentang masalah ini, terutama karena mereka harus menghemat mana mereka. Untuk saat ini dia bertanya apakah dia tahu jenis ruang bawah tanah apa ini. Lucas berpikir sempit dan beralasan bahwa dia sudah membunuh mereka semua. Dengan begitu mencegah orang lain membuang mana mereka. Sang pemimpin meninggalkannya sendirian dan merekomendasikan mereka untuk bergegas sebelum makhluk-makhluk itu bangkit lagi. Arthur mencatat bahwa ruang bawah tanah ini terkenal dengan makhluk undead dan immortal yang misterius sehingga membuatnya mustahil untuk dibunuh. Ini hanya akan menjadi pertarungan tanpa akhir yang sia-sia. Tidak heran mengapa penjelajah pertama memberinya nama dungeon ini sebagai lubang neraka. Mereka terus berjalan melintasi ruang bawah tanah yang gelap ini. Bral mengingat lokasi yang dia tandai terakhir kali dia datang ke sini. Ini meyakinkan Arthur tentang alasan mereka melangkah ke ruang bawah tanah ini. Kemudian pemimpin ingin Elijah untuk membuat beberapa pijakan untuk digunakan. Kelompok itu memutuskan untuk saling membantu satu sama lain, dan akhirnya mereka semua sampai di atas.
Pemimpin mengingat bagaimana dia hanya berhasil mencapai lantai 2 sebelum memutuskan untuk keluar. Ini berarti apapun yang ada di depan sana adalah wilayah yang tidak diketahui oleh mereka semua. Pada saat yang sama, Bral optimis bahwa artefak yang memungkinkan orang untuk kembali hidup juga ada di sini. Kriol yang merupakan tank kelompok mereka dengan sukarela akan melakukan apapun untuk bagiannya dari harta karun. Bral dengan senang hati akan memberi kompensasi pada Kriol begitu mereka menyelesaikan semuanya. Perhatiannya kemudian beralih kembali ke lantai. Bral berpikir sudah waktunya bagi mereka untuk melangkah masuk. Kelompok itu kemudian kembali melanjutkan perjalanan di dalam sana. Tiba-tiba, Arthur melesat masuk untuk menyelamatkan Samantha dari proyektil misterius. Kita bisa melihat bahwa gadis ini bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Dan beberapa dari mereka frustasi karena pemimpin mereka tidak menjelaskan soal jebakan. Ini sebenarnya kejadian yang mengejutkan karena bahkan Bral ingat saat terakhir kali dia di sini tidak ada jebakan. Penyembuh kemudian memeriksa kondisi Samantha tetapi dia menghindar karena dia pikir dia baik-baik saja. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke pendekar pedang bertopeng yang sedang memeriksa proyektil yang ditembakkan. Menilai bahwa ini bukan jebakan melainkan perbuatan manabis. Tentu saja ini mengejutkan anggota lainnya dan membuat mereka khawatir dengan apa yang akan datang. Bral bersikeras bahwa mereka semua harus tetap waspada setelah ini karena hal-hal akan terjadi lebih tidak terduga. Kelompok itu menjelajahi ruang bawah tanah yang lebih dalam sampai akhirnya mereka tiba di dekat kepulauan uap merah. Bral merasa ada sesuatu yang salah. Ini jelas bukan uap yang berasal dari gua. Tetapi sesuatu yang lain, bahkan Arthur merasakan sensasi yang sama. Yang mereka rasakan bukan panas yang membara, tetapi karena tekanan kuat yang melaju melewati mereka. Saat memasuki ruang vulkanik, mereka menemukan sekumpulan geyser berlapis di mana-mana. Saat berjalan, tiba-tiba seluruh kelompok mengalami guncangan hebat. Mempertanyakan apa yang terjadi. Bahkan Dal bingung mengapa tanah bergetar begitu kuat. Semua pertanyaan mereka terjawab ketika cacing raksasa muncul dari tanah, membuat healer ini ketakutan setengah mati. Kriol! Bral segera memanggil tank mereka untuk maju. Orang ini mungkin memiliki pantat gemuk, tetapi dia bisa melompat cukup tinggi, menciptakan gelombang bola air untuk melindungi kelompok. Sekarang cacing pasir diblokir sejenak, memberi mereka cukup waktu untuk membentuk serangan balik. Bral tidak ingat pernah bertemu dengan monster manabis seperti ini sebelumnya. Sementara Kriol tercengang, bagaimana bisa spesies manabis baru tiba-tiba muncul di tempat ini? Diskusi mereka tidak terlalu penting bagi makhluk yang akan meluncurkan serangan murka pertamanya, tetapi mengejutkan semua orang. Makhluk itu memilih untuk tidak menyerang dan malah masuk kembali ke dalam bawah tanah. Ini membuatnya tampak seperti makhluk itu tidak menargetkan mereka. Penyembuh dengan arogan menyarankan mereka untuk bergegas mencari artefak daripada mengkhawatirkan cacing yang sedang belajar menggali. Dia dengan bodohnya maju ke depan sambil menentang perintah pemimpin. Bahkan Samantha berpikir dia menjadi idiot. Tetapi orang ini memiliki nyali titanium untuk seorang penyembuh karena berani memisahkan diri dari kelompok. Pokoknya Bral memanggil namanya berulang kali tapi orang ini tidak mendengarkan. Sementara itu Arthur merasakan sesuatu dari bawah tanah dan mendapati dirinya ketakutan. Menyadari apa yang akan terjadi, dia memperingatkan Lucas untuk menciptakan penghalang api dengan segera. Dia melesat dan meraih Bral untuk menyelamatkannya. Lucas tersentak dan tidak punya pilihan selain mengikuti arahannya dengan menciptakan penghalang dalam kebingungan. Serangan datang di dekat bajingan Oliver. Dan tepat ketika Arthur hendak menyarankan Lucas untuk melemparkan penghalang untuk Oliver, orang ini terbakar dalam bendungan ledakan yang hebat. Sebagai tanggapan atas situasi yang menegangkan ini, Samantha melemparkan penghalang airnya. Ketika adegan itu tenang, wajah Bral berubah menjadi ketakutan. Anggota kelompok lainnya bahkan tidak tahan melihat apa yang mereka lihat. Di hadapan mereka tubuh Oliver telah dipanggang hingga menyisakan tulang, meninggalkan potongan-potongan dagingnya yang berserakan di tanah. Dan kita doakan saja semoga dia terpanggang dalam keadaan husnul khotimah. Arthur memutuskan untuk mengambil kristal mana dari sisa-sisa tubuhnya dan melemparkannya ke Samantha, memintanya untuk menggunakan permata itu pada tongkat sihirnya. Dia pun mengikuti instruksinya dengan baik. Saat Arthur menekankan mereka untuk segera keluar, bahkan pemimpinnya tidak dapat menolak saran dari pahlawan kita. Mereka tidak punya cara lain selain pergi sebelum ada letusan lain dari geyser.
Kelompok itu kemudian bergerak lebih cepat menuju pintu keluar. Tetapi disitulah sesuatu mengerikan akan muncul. Kriol! Bral berteriak, mengarahkan tank mereka untuk melemparkan penghalang air. Tetapi kali ini cacing itu sangat agresif. Dalam serangan berikutnya giliran Elijah dan Samantha untuk beraksi. Mereka melakukan serangan sedemikian rupa hanya untuk menahan makhluk itu selama mungkin. Elijah melemparkan cengkraman ular batu untuk menahan monster itu. Tetapi itu tidak bisa berbuat banyak, bahkan pemimpinnya terkejut bahwa kedua mantra mereka tidak efektif. Kemudian dia mengarahkan Jasmine dan Reginald untuk melakukan serangan gabungan. Tubuh Bral diperkuat oleh api. Dia mengajak Jasmine untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, sementara Reginald diminta untuk memberikan pukulan pada mata monster itu. Jika rencana serangan ini gagal, maka Lucas dan Arthur harus terlibat untuk meningkatkan serangan. Bral adalah orang pertama yang menyerang makhluk itu dengan tebasan apinya. Kemudian berikutnya adalah tebasan pemotong angin Jasmine dengan kedua belatinya. Penyerang terakhir dan utama adalah Reginald yang memukul targetnya dan menghancurkan kepala monster itu. Adegan itu membuat Lucas membeku di tempat. Dia menolak untuk bertindak karena takut. Sementara Arthur merasa jika mantra api biasa tidak akan efektif melawan monster ini. Arthur berpikir bahwa dia harus meningkatkan intensitas apinya ke jumlah yang ekstrim untuk menantang daya tahan cacing itu. Dia melapisi senjatanya dengan api dan melompat untuk mendaratkan serangan kritis pada monster itu. Untungnya dia berhasil memutuskan beberapa giginya dan memberitahu Jasmine untuk melanjutkan serangannya. Jasmine melakukan hal yang sama dengan merobek sisi lain wajah monster itu. Cacing itu sekarang merintih kesakitan saat darah mengalir keluar dari celah-celahnya. Pemimpin memberitahu Lucas untuk segera bertindak, tetapi sebelum dia bisa melompat untuk menyerang, cacing itu menarik dirinya untuk mundur. Untuk saat ini mereka aman, dan pemimpin mereka bersyukur atas kinerja kelompok itu. Jasmine menekankan mereka untuk bergegas, sementara Lucas malah bertindak sombong bahwa cacing itu mudah ditakuti. Tetapi tiba-tiba tanah bergetar tak terkendali, dan kali ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Arthur menyadari bahwa tujuan cacing itu tidak pernah untuk membunuh mereka secara langsung, tetapi menunggu letusan lain yang akan memusnahkan mereka semua. Seluruh tim menyiapkan penghalang pertahanan untuk menghindari nasib yang sama yang terjadi pada Oliver. Jasmine bisa menyelamatkan Arthur, tetapi Lucas berada dalam bahaya. Anak laki-laki itu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan pantatnya. Dia menciptakan dinding api yang luar biasa yang menyelamatkan mereka dari letusan. Tetapi rasa sombong Lucas tidak hilang. Dia menyingkirkan tangan Arthur yang benar-benar tulus membantunya, sehingga membuat Aing ingin mendukung Arthur untuk melemparkan pantatnya ke gunung berapi. Maksudnya, ayolah Arthur. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke pemimpin mereka yang terluka. Sang pemimpin rupanya sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi rekan satu tim, tetapi dalam prosesnya dia harus kehilangan anggota tubuhnya. Bahkan Samantha tidak tahan untuk melihat pemandangan yang mengerikan itu. Pria itu meratap dalam penderitaan yang tak henti-hentinya. Dia menjerit sekuat tenaga saat teman-temannya menahannya untuk menutup lukanya. Arthur melakukan yang terbaik dengan pedangnya, sementara Bral mengalami begitu banyak rasa sakit sehingga dia menangis sejadi-jadinya. Setelah Arthur selesai, Samantha mengambil alih untuk menyembuhkan pria itu. Ini adalah pekerjaan yang membosankan bagi pendekar pedang bertopeng. Beberapa saat kemudian, Kriol memutuskan untuk berbagi sandwich dengan anak laki-laki itu dalam upaya untuk menghiburnya. Dia duduk di sebelah anak itu sembari mengungkapkan tentang sandwich spesialnya ini yang sengaja dia simpan untuk dimakan saat dia terpuruk di dalam dungeon. Anak laki-laki itu berterima kasih atas kebaikannya. Kriol mengatakan bahwa cara memakannya adalah dengan membakar bagian dalamnya sedikit agar keju di dalamnya meleleh. Saat itu dilakukan, aroma sedap dan lezat pun tercium sehingga Kriol menginginkannya juga. Mereka berdua kemudian menikmati sandwich lezat yang dibuat oleh tunangan Kriol. Anak laki-laki itu berpikir dia adalah pria yang sangat beruntung karena mendapatkan istri yang sangat baik. Dia ingin Kriol menyampaikan salamnya. Tetapi dari reaksinya yang ragu-ragu, kita dapat berasumsi buruk untuk istrinya. Sesaat kemudian, kelompok itu heboh karena perbuatan Lucas. Dia menunjuk jari pada pemimpin mereka. Dia kesal karena sekarang pemimpin mereka secara efektif tidak berguna. Terlebih penyembuh utama mereka sudah meninggoy. Bral yang sangat kesal mengaum pada anak sombong itu. Mengingatkan dirinya yang tak becus menyelamatkan diri sendiri, tetapi malah diselamatkan oleh Arthur.
Bral hanya ingin menyelamatkan rekan setimnya yaitu Samantha. Itulah sebabnya dia mengorbankan anggota tubuhnya untuk menyelamatkannya. Bral mengaum pada Lucas karena gagal menyiapkan penghalang pertahanan tepat waktu. Tiba-tiba, hentikan! Lucas, apa kau tidak punya otak? Pendekar pedang bertopeng itu sudah muak dengan omong kosong mereka. Dia menanggapi Lucas sebagai masalah utama. Lucas kesal karena dia yang sebagai augmenter berani memarahinya. Arthur menyatakan bahwa dia tidak peduli meskipun dia dewa sekalipun, karena yang dia pikirkan saat ini adalah bahwa bocah manja itu tidak lebih dari sekedar beban bagi tim. Mendengar ini, Lucas dengan frustasi pergi. Reginald menyuruh sang pemimpin tim untuk beristirahat. Sementara itu, dengan kepergian Lucas, Arthur menemui pemimpin mereka. Dia memintanya untuk segera membuat keputusan sebelum mereka bergerak lebih dalam. Reginald telah menderita luka bakar karena letusan tetapi tidak terlalu parah. Anggota tim lainnya juga baik-baik saja. Tetapi satu-satunya orang yang mendapat kerugian adalah pemimpin itu sendiri. Sekarang Arthur ingin dia memutuskan apakah dia akan terus maju atau tidak. Dia menggertakkan giginya. Sang pemimpin menunjukkan tekad di matanya, mengklaim bahwa dia siap untuk melanjutkan misi ini. Meskipun ini mungkin akan menjadi perjalanan terakhirnya. Mendengarnya membuat Samantha menunjukkan kekhawatirannya, mengetahui bahwa dia akan kesulitan bertarung dengan satu tangan. Terlepas dari itu semua, Bral menegaskan bahwa dia masihlah augmenter yang kuat di tim mereka. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan menahan siapapun. Namun satu-satunya syaratnya adalah bahwa kepemimpinan harus dialihkan kepada Arthur. Lagi pula dia adalah orang yang paling berkepala dingin dalam kelompok, bahkan di saat menghadapi kejadian tidak terduga. Anggota tim lainnya setuju dengan keputusan ini tanpa ragu. Menyadari bahwa mereka semua baik-baik saja dengan keputusan ini, membuat Arthur memberikan perintah pertamanya. Kita akan istirahat 1 jam sebelum bergerak lagi. 1 jam mulai berlalu dan tim mulai bergegas maju. Di sini Bral terus-menerus kebingungan. Terowongan itu tidak terhalang sebelumnya. Reginald melakukan yang terbaik untuk mengayunkan senjatanya, tetapi hanya membuatnya penyok. Jadi kali ini dia menggunakan jurus yang bertajuk Impact Blast dalam menghantam senjatanya dengan rentetan batu. Namun, benturan itu hanya meninggalkan lubang kecil yang bahkan tidak cukup untuk dimasuki. Jasmine melangkah maju dengan menepuk bahu pria itu. Jasmine menyiapkan pemotong apinya dan merekomendasikan pria itu untuk menggunakan gerakan yang sama lagi. Mereka berdua menerjang maju untuk menggunakan serangan ganda, sehingga kali ini mereka mampu menghancurkan perisai itu, menciptakan celah untuk cahaya yang masuk menghalangi penglihatan mereka. Kelompok itu terkejut setelah menemukan hutan entah dari mana. Tim kemudian memasuki hutan itu. Pikiran pertama yang muncul di benak anak laki-laki itu adalah bagaimana mungkin tempat ini bahkan tidak ditahan oleh pilar satupun. Bukankah kita sedang berada dalam goa? Di sekitar mereka terdapat bunga-bunga yang cantik dan tentunya ini sebuah tempat yang cocok untuk beristirahat. Karena Kriol mengklaim bahwa dia sedikit mengantuk. Jelas ini adalah saran yang mengejutkan bagi Arthur, terutama karena mereka telah beristirahat sebelumnya. Arthur bersikeras bahwa mereka harus terus bergerak dan dia pikir ada sesuatu yang aneh dengan lingkungan ini. Saat ini yang menjadi masalah, Kriol tidak yakin dengan pendapatnya. Tetapi indera pendekar bertopeng itu memang tajam, setajam mulut tetangga. Dalam benaknya dia mengatakan, ada sesuatu dari tempat ini yang membuatku merasa khawatir. Tiba-tiba, di depan Jasmine melihat sosok yang diselimuti kain kafan. Segera setelah itu dia tampak terhipnotis sejenak, sampai suara keras memecahnya dari ilusi. Kriol baru saja menjatuhkan senjatanya dan dia melihat mendiang istrinya. Clara, aku tahu kau tidak mungkin mati. Dia mencoba meraihnya dengan tergesa-gesa untuk menghampirinya. Anggota kelompok lainnya tahu bahwa dia hanya membacot tidak karuan. Dia mencoba menahannya, tetapi kata-kata mereka tidak dapat mencapainya. Arthur tahu ini akan menjadi berbahaya dan mencoba menghentikannya. Tetapi Jasmine bilang itu tidak ada gunanya. Jasmine menangkapnya dan mengklaim bahwa kabut itu mempengaruhi mereka dengan ilusi. Inilah tepatnya mengapa indera Arthur dalam keadaan siaga tinggi sebelumnya. Dia menyatukan kelompok itu dan menjelaskan bagaimana kabut membodohi mereka semua. Samantha diperintahkan untuk menciptakan penghalang air dan dia melakukannya. Dia juga penasaran tentang siapa Clara ini.
Regina sedih untuk mengungkapkan kebenaran. Clara sudah lama meninggal karena terbunuh di ruang bawah tanah. Bahkan Brawl ada di sana untuk menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Dia mengubur abunya dengan tangan dia sendiri. Jadi tidak mungkin Clara masih hidup. Regina dengan percaya diri akan pergi mencari Creole. Tetapi Lucas benar-benar muak padanya. Dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa menentang rencana yang dibuat untuk tetap bersama. Apa kalian benar-benar petualang senior? Sementara Arthur fokus pada Jasmine yang tampaknya terus-menerus linglung dan khawatir. Bocah itu bertanya apakah dia melihat seseorang? Ternyata dia menyaksikan ilusi ayahnya yang menjulurkan tangan seolah-olah menerimanya. Ini membawa kembali beberapa kenangan buruk untuknya. Melihatnya putus asa membuat Arthur simpatik. Dia menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Mendengarnya, Jasmine tersenyum memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Sekarang Arthur ingin dia menggunakan mantra angin untuk menyingkirkan kabut. Sayangnya, mantranya tidak mampu menghancurkan kabut sepenuhnya. Tetapi dia dapat membersihkan jalan bagi mereka untuk menemukan Creole. Dia menciptakan 2 bola angin dan bergegas dengan mantranya. Sementara Arthur memberitahu Samantha untuk membuka penghalangnya, yang memungkinkan Jasmine meluncurkan jurus yang bertajuk Lolongan Roh Kematian. Itu kemudian memberikan hembusan angin terkonsentrasi yang kuat yang menempa jalan di depan. Dengan kabut yang dibersihkan, kelompok itu ketakutan melihat apa yang ada di depan mereka. Tanaman merambat yang sangat besar bahkan tidak terhitung jumlahnya ini muncul. Bahkan mereka tidak terpengaruh sama sekali oleh mantra Jasmine. Garis serangan pertama mereka adalah Lucas yang sudah siap untuk bergemuruh. Dia melemparkan api ember bulan sabitnya untuk membakar tanaman merambat di jalannya. Namun tanaman merambat yang terbakar ini anehnya tidak terpengaruh oleh itu. Si pemilik mantra jelas terkejut. Loh, kok bisa? Selanjutnya pendekar pedang bertopeng mengarahkan Reginald untuk melindungi para penyihir sampai mereka dapat mengeluarkan mantra yang lebih kuat untuk memberikan pukulan yang signifikan. Arthur memberdayakan pedangnya dengan mana dan memerintahkan Brawl serta Jasmine untuk memimpin serangan secara serentak. Masing-masing dari mereka melepaskan serangan, menebas tanaman merambat dengan pedang mereka. Arthur menemukan dirinya terjebak sesaat, jadi dia melepaskan tebasan vortex yang menebas mereka semua. Tetapi tidak ada tanaman yang terbakar. Di sini dia bertanya-tanya, apakah kelembapan membuat mereka tetap hidup? Jadi dia membuat tekanan pada pedangnya hingga batas maksimal dan melepaskan serangan kedua. Kali ini tanaman merambat tidak dapat beregenerasi yang membuktikan strateginya memang benar. Dia memanggil Brawl dan merekomendasikan hal yang sama pada senjatanya. Tetapi dia terkejut ketika dia melihat pendekar pedang satu tangan ini menjadi gila. Dia telah kehilangan kewarasannya dan bertindak gegabah. Dia berbalik untuk melihat bagaimana Jasmine bertahan. Dan Jasmine melakukannya dengan sangat baik. Dia memutuskan untuk mengejar si Brawl. Arthur segera bergegas masuk. Si pirang ceroboh ini mendapati dirinya sepenuhnya tertahan oleh tanaman merambat dengan tidak ada celah untuk keluar. Untungnya Arthur ada di sana untuk menyelamatkannya. Dia menebas semua tanaman yang mengikatnya. Arthur kemudian berbalik untuk bertanya kepada mantan pemimpin tim ini, apakah kau benar-benar berencana untuk mati di sini? Ini dilakukan karena betapa cerobohnya dia. Arthur meminta agar dia bertarung dengan cerdik daripada menjadi gila karena mereka masih membutuhkannya. Terlihat Lucas meminum ramuan mana dan memutuskan untuk menjadi gila dengan mantra apinya. Serangan ini lebih lemah potensinya tetapi memiliki jangkauan lebih jauh dan lebih mudah terbakar. Pahlawan kita terkesan dengan kinerjanya yang manja sejauh ini. Tiba-tiba, Reginald memperingatkan Elijah saat salah satu tanaman menuju ke arahnya. Untungnya, Brawl telah mendapatkan kembali akal sehatnya dan melindunginya tepat waktu. Ini memungkinkan Elijah menyiapkan mantra bumi miliknya yang menghancurkan tanah dan menyebabkan tanaman merambat tenggelam. Dengan tanah yang hancur, cairan api yang membakar, seharusnya 2 mantra mereka bisa menjaga monster tanaman tetap terkendali. Dan dengan mantra Samantha, mereka seharusnya dapat menemukan rekan mereka yang hilang. Itu adalah Aqua Siphon, keterampilan unik yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan air dari daerah sekitar. Di sini kita menjadi paham mengapa perusahaan air minum Aqua memiliki begitu banyak cadangan air. Ternyata mereka menggunakan mantra ini. Dalam hal ini mantra tersebut digunakan untuk menyedot kelembapan dari tanaman merambat sehingga layu. Namun Samantha hampir pingsan setelah menggunakan kemampuan tersebut. Untungnya Arthur segera menangkapnya.
Dia terkesan bahwa Samantha akan menggunakan mantra itu di situasi seperti ini. Kerja bagus. Samantha mendapatkan pujian dari Arthur. Mereka berbalik untuk melihat kabut yang mendesis. Tanpa diduga, tanaman merambat yang terkutuk ini akhirnya benar-benar beregenerasi, membuktikan usaha mereka sebelumnya tidak berguna. Bahkan sekarang Lukas khawatir. Sementara Arthur menyadari bahwa tanaman merambat dipaksa untuk menyerap kabut karena serangan berat mereka. Sayangnya, sebelum dia dapat memberitakan mereka untuk melakukan apapun, dia menemukan timnya lumpuh di bawah perintah monster tanaman. Ketika Arthur berbalik, dia juga merasakan getaran hebat mengalir di tulang punggungnya. Tanaman merambat itu telah berubah menjadi monster raksasa yang menakutkan. Dan tentu saja, ini menjadi mimpi buruk bagi pahlawan kita. Pada titik ini Arthur merasa ingin pasrah sehingga menjatuhkan pedang dari tangannya. Dia melihat raksasa yang mengerikan itu menjulang tepat di hadapannya. Makhluk ini adalah iblis dalam legenda yang menyebabkan kelumpuhan tidur bagi setiap orang yang ditemuinya. Apa yang akan terjadi pada pahlawan kita, cuy? Dan semengerikan apa kemampuan dari makhluk ini? Temukan jawabannya dalam video Mimin selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa beri pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.